Halo Maladiners, kali ini saya sudah bersama dengan Honda BR-V generasi kedua. Mobil ini berubah total bila dibandingkan dengan BR-V sebelumnya. Bukan cuma ubahan tampilan, tapi juga mesinnya berubah, fitur-fiturnya juga tambah banyak. Namun, bicara sempurna, tentu tidak ada yang sempurna. Mobil ini memang punya kelebihan, tapi juga di video ini kami akan membahas soal kekurangannya. Ingin tahu lebih lengkap tentang review Honda BR-V generasi kedua? Simak videonya sampai habis. Dari hasil rangkuman kami, total ada 5 kelebihan dan 5 kekurangan untuk Honda BR-V generasi kedua. Sekarang kita bahas kelebihannya dulu ya. Kelebihan yang pertama adalah desainnya elegan. Desain memang soal selera, tapi kalau menurut kami, BR-V Prestige terbaru jauh lebih elegan dibandingkan model lamanya. Juga lebih elegan dari para kompetitor di kelas LSUV. Terlebih karena di parasnya kini menggunakan gaya yang mirip dengan Honda Odyssey, yaitu MPV premium dari pabrikan berlogo H. Ciri khasnya menggunakan grill yang besar dengan kisi-kisi horizontal. Sementara pada bagian belakang, all new BR-V mengusung desain lampu rem yang mirip Honda City Hatchback, yang juga terkesan elegan. Ada pula spoiler atap sederhana dengan tampilan lebih elegan dibandingkan milik BR-V generasi pertama. Velgnya juga lebih besar, sebelumnya pakai 16 inci, kini jadi 17 inci. Efek pakai velg besar, ground clearance-nya tentu semakin tinggi. Dari sebelumnya cuma 201 mm, sekarang menjadi 220 mm. Memang ground clearance ini bukan yang tertinggi di kelasnya, karena Expander Cross punya ground clearance mencapai 225 mm. Walau demikian, spesifikasi BR-V terbaru sudah cukup untuk memberi rasa nyaman ketika berkendara melewati jalan bergelombang atau berbeda ketinggian. Selain ground clearance, dimensi BR-V juga lebih besar dibanding model sebelumnya. Memanjang 34 mm, melebar 45 mm, dan meninggi 19 mm. Kemudian, jarak sumbu rodanya pun kini lebih panjang 38 mm. Lalu, kelebihan yang kedua adalah interior semakin nyaman. Masuk ke dalam kabin, interior BR-V terbaru juga terasa lebih modern. Ada tarikan-tarikan tajam di bagian dashboard. Kemudian AC digital tetap dipertahankan, juga dengan sentuhan kulit soft touch. Ada pula panel instrumen TFT yang memperkuat kesan modern. Sementara fitur kenyamanan juga ditingkatkan. Sebut saja power outlet berlimpah di bangku baris pertama, kedua, dan ketiga. Fungsi power outlet salah satunya memudahkan pengisian daya baterai smartphone ketika di perjalanan. Nah, kemudian yang juga bikin kabin BR-V terbaru ini lebih nyaman adalah kemunculan dari handrest. Nah, handrest ini adanya di bangku baris kedua yang paling tengah, cukup ditarik aja. Nah, ini bisa jadi sandaran buat tangan, sehingga kalau lagi perjalanan jauh atau ya kemacetan atau gimana, kita jadi lebih santai gitu, tangannya jadi lebih rileks. Nah, yang juga menarik adalah BR-V terbaru ini bangku baris ketiganya juga cukup luas. Jadi ya untuk tinggi badan 168 cm seperti saya, kaki juga masih ada ruang sih. Terus headroom juga cukup. Dan yang menarik juga ini kursi belakangnya masih bisa dimundurin lagi. Nah, jadi rasanya masih sangat, ya cukup nyaman lah. Kalau dibilang sangat nyaman enggak, tapi cukup lah untuk orang dewasa. Tidak ketinggalan, sektor bagasinya juga semakin fleksibel. Lantaran bangku baris ketiga dan keduanya bisa dilipat hingga rata lantai. Dengan demikian, tercipta ruang bagasi yang luas, terutama untuk meletakkan barang yang berdimensi sangat panjang.
Kelebihan yang ketiga dari BR-V generasi kedua adalah Remote Start Engine. Fungsinya untuk mengaktifkan mesin dan menghidupkan AC dari jarak jauh. Caranya dengan tekan tombol lock di remote, kemudian tekan tombol engine selama beberapa saat. Maka lampu sen akan berkedip sebagai tanda mesin dan AC sudah aktif. Alhasil ketika pemilik mobil masuk ke dalam kabin, rasanya sudah sejuk. Fitur Remote Start Engine ini merupakan terobosan di segmen LSUV dan disebut sebagai kelebihan karena kompetitor belum ada yang memilikinya. Ada pula fitur canggih lain yang juga menarik dari BR-V terbaru, yaitu Remote Keyless Entry yang memudahkan ketika memasuki mobil. Ada pula fitur Walkaway Auto Lock yang mengunci mobil secara otomatis ketika kamu menjauhi BR-V terbaru lebih dari 2 meter. Kelebihan Honda BR-V terbaru juga bisa dicek lewat performa mesinnya. Model anyar ini menggunakan mesin 1500cc DOHC iVTEC. Jantung mekanis ini mampu melontarkan torsi puncak 145 Nm pada 4300 rpm dan tenaga maksimal 121 PS pada 6600 rpm. Tenaga tersebut paling istimewa bila dibandingkan LSUV lain di kelasnya. Kemudian, kalau pembandingnya adalah BR-V lama, maka tenaganya meningkat 1 PS. Kemudian, torsi puncaknya memang tidak naik, namun mampu hadir di putaran mesin yang lebih rendah. Sebagai informasi, mesin BR-V generasi kedua ini memiliki basis yang sama dengan mesin Honda City Hatchback. Dari sisi konsumsi BBM, Honda mengklaim mesin BR-V terbaru lebih efisien sekitar 3% dibandingkan BR-V generasi pertama. Lalu untuk pilihan transmisi tidak beda, pakai 6 percepatan manual atau CVT. Kemudian kelebihan terakhir atau yang kelima dari BR-V terbaru adalah kehadiran fitur keselamatan Honda Sensing pada varian tertinggi. Teknologi ini sekaligus membuatnya jadi LSUV paling canggih dibandingkan kompetitor. Di dalam Honda Sensing terintegrasi dengan fitur seperti Lead Car Departure Notification System, Collision Mitigation Braking System, Road Departure Mitigation, Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, dan Auto High Beam. Semua fitur Honda Sensing bertugas mencegah kecelakaan secara aktif. Caranya bisa dengan memberi peringatan, melakukan pengereman secara otomatis, mengoreksi setir, dan lain-lain. Ada pula Honda Lane Watch yang meningkatkan pandangan di spion kiri mobil. Ketika berpindah jalur ke kiri dan menekan sen, maka akan ada tampilan area blind spot di layar head unit untuk mencegah terjadinya tabrakan dengan kendaraan lain. Nah, setelah mengetahui kelebihannya, sekarang kita akan bicara kekurangan dari Honda BR-V terbaru. Apa saja? Yang pertama adalah ukuran head unit lebih kecil dari model lama. Sebelum kemunculan BR-V generasi kedua ini, Honda sempat melakukan facelift pada BR-V generasi pertama pada 2019. Ketika itu head unit yang dipakai ukurannya mencapai 8 inci. Sekarang di BR-V terbaru ukurannya cuma 7 inci alias lebih kecil. Walau kecil tapi fiturnya tidak beda jauh. Sama-sama bisa terkoneksi smartphone dan bisa diatur lewat audio steering switch di lingkar kemudi. Kekurangan yang kedua adalah setir belum teleskopik. Pengaturan setir BR-V lama dan baru tetap tidak berubah, cuma bisa tilt atau gerakan ke atas bawah. Sementara fitur teleskopik atau maju mundur belum dipunya. Padahal fitur ini cukup penting untuk menyesuaikan posisi berkendara terbaik dari pengemudi. Hal ini disebut pula sebagai kekurangan karena kompetitor seperti Xpander Cross sudah memiliki fitur teleskopik di setirnya. Kekurangan selanjutnya dari BR-V terbaru adalah tema warna interior yang terlalu monoton, didominasi warna hitam. Padahal di BR-V sebelumnya atau facelift 2019, interiornya punya kombinasi hitam merah khusus varian Prestige.
Untungnya, kehadiran jok kulit tetap dipertahankan di generasi kedua ini untuk varian tertinggi. Kemudian, kekurangan keempat dari Honda BR-V terbaru ada di harga. Memang, sampai saat ini Honda belum mengumumkan bandrolnya secara resmi. Tapi kisarannya adalah 260 juta untuk varian termurah. Bandingkan saja dengan kompetitor, bandrol tersebut ternyata cukup tinggi. Ingat, itu baru varian termurah yang tidak punya Honda Sensing. Belum ada double blower, tanpa remote engine start, dan fitur-fitur canggih lain. Sementara yang kami review saat ini adalah BR-V Prestige with Honda Sensing, yang mana sudah mendapatkan fitur-fitur modern terbaru. Bukan tidak mungkin nanti harganya jadi di atas 300 jutaan untuk varian tertinggi. Kekurangan Honda BR-V yang terakhir adalah waktu indennya lama. Jika kamu melakukan pemesanan sekarang atau September 2021, mobil paling cepat dikirim ke konsumen pada awal 2022. Tentunya ketentuan ini tidak cocok buat kamu yang menginginkan mobil cepat. Kalau begitu, maka bisa pilih kompetitornya saja ya. Oke, sekian review kami untuk Honda BR-V generasi terbaru. Bagaimana menurut kamu mobil ini? Apakah layak untuk dibeli? Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar ya. Untuk informasi lebih lengkap tentang dunia otomotif, Anda bisa klik di www.moladin.com. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Moladin. Dah!